Kata al-ins ini selalu bersandingan dengan kata al-jins. Ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang nampak secara fisik, sedangkan jin adalah tidak nampak di mata manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dari khairat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami membuat segmen baru, yaitu menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang kami jawab di sini adalah pertanyaan yang ada di kolom komentar di setiap video yang kami upload. Pertanyaan yang menurut kami sangat menarik untuk kami bahas lebih jauh lagi. Tapi sebelum kita bahas di sini, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sahabat semua yang telah subscribe channel kami, dan kami doakan semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur yang panjang dan umur yang barokah, dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan kali ini datang dari Bapak Pusat Paping Lombok, di mana beliau bertanya di kolom komentar di salah satu video yang sudah kami upload. Bunyi pertanyaannya adalah, yang mana dinamakan manusia? Ini kemarin juga sudah kami jawab di kolom komentar, tapi menurut kami ini menarik untuk kita bahas lebih jauh lagi. Yang mana yang dinamakan dengan manusia? Kira-kira pertanyaannya seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentunya kita merujuk kepada Al-Quran sebagai sumber dari ilmu pengetahuan. Al-Quran yang kebenarannya sudah tidak diragukan lagi, karena Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil manusia dengan 5 nama panggilan, yang dimana diantaranya adalah yang pertama An-Nas, yang kedua Al-Insan, yang ketiga Al-Bashar, yang keempat Ins, dan yang terakhir yang kelima adalah Bani Adam. Yang pertama adalah An-Nas. Kata An-Nas di dalam Al-Quran merujuk kepada manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia selalu melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil manusia dengan sebutan nama An-Nas tersebut sebanyak 240 kali, dan salah satu di antaranya adalah di dalam surah An-Nisa ayat 1, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan dia menciptakan darinya pasangannya, yaitu Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga dan mengawasimu. Yang kedua adalah Al-Insan. Istilah dari Al-Insan ini menegaskan bahwa manusia sebagai makhluk hidup mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Al-Insan dipakai untuk menunjuk pada kualitas pemikiran dan kesadaran. Di dalam Al-Quran, Al-Insan setidaknya disebutkan sebanyak 73 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah di dalam Al-Quran surah Al-Asr ayat 2 sampai dengan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Bahkan di dalam Al-Quran ada salah satu surah yang bernama surah Al-Insan. Surah Al-Insan ini menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, petunjuk untuk mencapai kehidupan yang sempurna, kehidupan yang bahagia melalui jalan yang lurus, perintah untuk memberi makan kepada fakir miskin, perintah untuk memberi makan kepada anak yatim, serta menjelaskan tentang pahala
bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk dan ancaman bagi orang-orang yang mengingkarinya. Yang ketiga adalah al-bashar. Istilah dari al-bashar ini mengindikasikan bahwa manusia sebagai makhluk biologis yang memerlukan makanan dan minuman dan sebagainya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Ar-Rum ayat 20, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma iza antum basyarun tantashirun. Artinya adalah, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakanmu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Yang keempat adalah ins. Kata al-ins ini selalu bersandingan dengan kata al-jins. Ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang nampak secara fisik, sedangkan jin adalah tidak nampak di mata manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Rahman ayat 33, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup untuk menembus atau melewati penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu untuk menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karakter manusia secara fisik itu adalah selalu nampak atau kelihatan di mata manusia yang lainnya. Jadi jika seandainya ada seseorang yang secara diam-diam selalu bersembunyi, selalu berusaha untuk tidak menampakkan dirinya agar tidak dilihat oleh manusia lainnya, maka perlu untuk dipertanyakan apakah dia masih menjadi manusia atau sudah menjadi jin. Ini yang banyak terjadi sekarang. Misalkan untuk ibu-ibu, jika selalu melihat suaminya untuk bersembunyi main HP di belakang sendirian, takut ketahuan dan selalu berusaha agar tidak ketahuan, agar tidak kelihatan, berarti suaminya lagi ada masalah. Suaminya ibu lagi berusaha untuk menjadi jin dan takut sekali untuk ketahuan. Makanya mulai sekarang ibu-ibu perlu untuk memperhatikan suaminya, apakah suaminya itu masih menjadi manusia atau sudah berubah menjadi jin. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah Bani Adam. Bani Adam artinya keturunan Adam atau keturunan dari Nabi Adam, manusia pertama yang Allah ciptakan dan dijuluki sebagai nenek moyangnya manusia. Bani Adam menunjuk pada manusia secara umum. Bani Adam menunjukkan kemuliaan dari keturunan Nabi Adam. Sedangkan zuriat Adam adalah keturunan, tentu ada yang mulia dan ada juga yang tersesat. Istilah Bani Adam di dalam Al-Quran setidaknya disebutkan sebanyak 7 kali, dan salah satunya adalah pada surah Yasin ayat 60. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, untuk tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Itulah tadi 5 nama yang Allah gunakan untuk memanggil manusia, untuk menyebut manusia, yaitu An-Nas, Al-Insan, Al-Bashar, Al-Ins, dan Bani Adam. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Dan kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pusat Paping Lombok yang telah menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar pada video yang sudah kami upload. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.